Shalom, selamat pagi, semuanya sehat ya. Semua sehat, keren-keren, sudah mandi, sudah ganteng, sudah cantik ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kalian supaya jadi anak Tuhan yang makin hebat ya, makin keren. Nah, Kak Adi mau cerita ini, kembali ya. Dulu Kak Adi pernah cerita tentang Nabi Elisa ya. Sekarang Kak Adi mau cerita lagi tentang Nabi Elisa ya. Nabi Elisa itu seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa. Nah, Nabi Elisa dia juga punya banyak teman-teman, ya, punya banyak teman-teman di mana juga sama-sama melayani Tuhan. Nah, satu kali Nabi Elisa tinggal dengan teman-temannya yang banyak di dalam sebuah perkampungan, ya, sebuah desa. Nah, tapi ada masalah rupanya. Kenapa? Karena teman-temannya banyak, jadi rumahnya sempit, ya, rumahnya sempit, tempatnya tidak cukup. Nah, maka teman-temannya bilang kepada Nabi Elisa ya, firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 7 ya. Kembali, waktu teman-temannya Nabi Elisa ingin membangun rumah yang baru supaya cukup buat banyak orang. Nah, bilang sama Nabi Elisa, Nabi Elisa, kami ingin membangun rumah lagi supaya kita tinggalnya lebih enak. Karena kan kita jumlahnya banyak sekali. Nah, Nabi Elisa setuju. Nah, zaman itu semua rumah dibangun dari kayu ya. Jadi kayu itu dari mana asalnya? Dari pohon-pohon yang besar ya di hutan. Nah, waktu itu zaman itu belum ada semen ya, belum ada bangunan-bangunan seperti sekarang. Nah, jadi teman-teman Nabi Elisa itu ingin membangun rumah dan mereka perlu untuk menebang pohon ya, untuk bikin kayu-kayu, bikin papan-papan. Nah, jadi teman-temannya Nabi Elisa ini pinjam kepada seseorang yang memiliki alat untuk menebang pohon. Namanya apa? Ya, nah, zaman sekarang ada gergaji mesin. Zaman dulu pakai kapak. Ya, kapak itu alat yang gunanya untuk menebang pohon. Ya, jadi mulailah mereka masuk ke dalam hutan. Ya, masuk ke dalam hutan, mulai menebang pohon untuk dibuat rumah. Tapi ada yang terjadi. Aduh, kasihan. Apa yang terjadi? Kapaknya waktu dipakai, kapaknya masuk ke dalam sungai. Nah inilah yang membuat mereka sedih. Karena pada waktu itu kapak itu barang yang sangat mahal, teman-teman. Jadi mereka sedih, mereka nggak bisa lagi menebang pohon karena kapaknya masuk ke dalam sungai. Nah, ini dia ya, seperti ini gambarnya. Nah, ini kapaknya masuk ke dalam sungai nih. Jadi mereka bingung. Nah, ketika mereka bingung, mereka kembali lagi ke Nabi Elisa. Nabi Elisa, tolong, ini kapak kami masuk ke dalam sungai. Jadi kami nggak bisa menebang pohon lagi. Mereka bingung, mereka panik ya. Tapi Nabi Elisa tetap tenang. Kenapa Nabi Elisa tetap tenang? Karena dia percaya kepada Tuhan. Nah, Nabi Elisa mulai dia berserah kepada Tuhan. Nah, lalu Tuhan memberikan dia satu hikmat ya. Nabi Elisa mengambil ranting pohon itu ya. Ranting pohon itu kalau kalian punya pohon depan rumah itu ada carang-carangnya itu ya, ranting-rantingnya. Nah, ranting pohon itu diambil oleh Nabi Elisa dan dilempar di air ya, di tempat kapak tadi jatuh. Apa yang terjadi? Terjadi mujizat, kawan-kawan. Hebat. Tuhan membuat mujizat. Waktu kayunya masuk ke dalam air, kapaknya naik. Pernah lihat belum besi bisa ngapung di atas air seperti kapak? Ya belum. Siapa yang bisa buat? Tuhan. Nah, jadi terjadi mujizat, kapak yang berat tadi yang terbuat dari besi bisa mengapung di atas air. Dengan mujizat waktu Nabi Elisa melemparkan sebatang ranting pohon. Nah, keren Tuhan ya.
luar biasa. Jadi pagi hari ini Kak Adi mau kasih tahu sama kalian. Kalian bisa punya cita-cita yang hebat, yang tinggi-tinggi ya. Tapi kalian harus berusaha dengan sungguh-sungguh ya. Belajar dengan sungguh-sungguh dan jangan lupa. Serahkanlah hidup kalian kepada Tuhan. Jadi kalau ada persoalan, wah badanku lagi gak enak mah apa. Gak usah bingung. Kita mesti percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti memberikan kita pertolongan ya. Jadi pagi hari ini Kak Adi cerita tentang mujizat kapak yang timbul mengapung ya. Yang dilakukan Tuhan melalui Nabi Elisa ya. Jadi ingat baik-baik ya. Apapun yang kalian hadapi Tuhan pasti bisa menolong kalian ya. Jangan panik dulu, jangan gelisah dulu. Jangan susah dulu. Percaya sama Tuhan ya, berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti bisa membuat mujizat bagi kalian semua ya. Oke, anak-anak Hope Kids keren-keren, hebat-hebat. Tuhan pasti memberkati kalian semua ya. Oke, ketemu lagi ya. Nanti Tuhan Yesus memberkati.